Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata biniyatil qabul wa tamami kulli sulwa ma'mul wa salahi sya'an ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر وجالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولذريتنا ولأهل بيتنا ولتلاميذنا ولجيراننا ولأحبابنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات مع اللطف والعافية وعلى النية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولدي عدنا جميعا لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب المحبوب وخصوصا خاصة إلى حضرة من نويناهم وأنت تعلم بهم وبأسمائهم رضي الله عنهم أجمعين. أعاد الله علينا من بركاتهم وكراماتهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النيات وعلى ما نواه أسلافنا الصالحون ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Para asatidz yang hadir yang sama-sama kita muliakan, para tetuha, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita akan lanjutkan keistiqomahan pelajaran kita insyaallah sampai halaman 353 daripada kitab yang saya pegang. Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal tentang keutamaan beberapa surah dan ayat yang telah diriwayatkan dalam hadis-hadis yang tidak maudhu'. Jadi ada beberapa surah di dalam Al-Quran, ada beberapa ayat juga di dalam Al-Quran yang memiliki keistimewaan atau keutamaan melebihi daripada surah-surah yang lain atau ayat-ayat yang lain. Dan ini disebutkan tadi dia berlandaskan dari beberapa riwayat hadis, dan hadisnya itu tidak maudhu', tidak palsu. Imam Abdullah bin Hamid radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, kata sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatihatul kitabi ta'dilu thulutsail Qur'ani. Artinya surah Al-Fatihah itu setara dengan 2/3 Al-Quran. Ya, secara setara dengan 2/3 Al-Quran. Karena ibarat Al-Quran itu 100%, maka ketika kita membaca suratul Fatihah kita dapat pahala kurang lebih antara 65 sampai 70% ya. Nah itu
kemuliaan daripada suratul Fatihah. Kemudian Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar beliau, walladzi nafsi biyadihi ma anzalallahu fil Qur'ani wala fiz Zaburi wala fil Injili wala fil Furqani mithlaha, yakni ummal Qur'ani wa innaha as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Artinya, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya atau di dalam genggamannya, tidak diturunkan baik di dalam Taurat, Injil, Zabur maupun Al-Quran yang sepertinya, artinya memiliki keutamaan seperti suratul Fatihah, ya. Dan ia disebut 7 ayat yang dibaca berulang-ulang atau sab'ul mathani, dan Al-Quran yang agung. Nah, ini hadis selanjutnya ini menceritakan juga tentang keutamaan suratul Fatihah yang tadi dibandingkan di antara seluruh kitab-kitab suci baik Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran, itu tidak ada surah yang menyamai suratul Fatihah itu dalam hal keutamaan. Nah, jadi disebut sab'ul mathani atau 7 ayat yang diulang-ulang, dan cuman satu-satunya surah di dalam solat yang wajib, ya. Kalau yang lain tidak ada yang wajib. Surah apa saja, Yasin, silahkan baca, sunnah saja, ya, tapi tidak wajib. Nah, tapi kalau suratul Fatihah wajib hukumnya. Kenapa? Karena merupakan rukun. Sampai ada dalam satu hadis disebutkan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, ya. Au kama qala, tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Fatihatil kitab atau tidak membaca suratul Fatihah. Dan kata Abah Guru Sukumpul dalam potongan pengajian beliau, karena suratul Fatihah ini termasuk yang bersifat rukun qauli, artinya bacaan yang wajib memang dibaca di dalam sholat, maka kalau bahasa membaca itu harus dengar, ya, sesir-sirnya atau sepelan-pelannya kita membaca itu suratul Fatihah harus terdengar di kuping kita sendiri. Kalau ada satu huruf saja yang tidak terdengar di kuping kita dengan keadaan yang normal, ya, lain kalau keadaannya tidak normal, ini contohnya seperti lagi hujan, ya kan, kalau hujan ini biasanya kita akan terganggu dengan suara hujan sehingga bacaan kita ini kadang bisa macam tidak terdengar, itu lain kisah. Jadi kalau kondisi macam ini hening, nah, kita baca pelan masih dengar di kuping kita, maka jangan sampai di saat seperti ini ada satu huruf saja yang tidak terdengar di kuping kita daripada suratul Fatihah, yang efek sampingnya nanti tidak sah Fatihah kita, ya berarti tidak sah juga sholat kita. Nah, kemudian Imam Ahmad radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sahabat Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Iqra'uz Zahrawaini Al-Baqarata wa Ala Imrana fa innahuma ya'tiyani ka'annahuma ghamamatani aw ghayabatani aw ka'annahuma furqanun min tayrin sawafa tuhajani an ashabihima. Iqra'u suratal Baqarati fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la yastati'uha al-batalatu. Artinya, bacalah oleh kalian Al-Quran, ini secara keseluruhan, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Nah, jadi Al-Quran secara umum itu akan memberi syafaat
kepada orang yang membacanya. Makanya dalam istiadat, kebiasaan para ulama kita, sebagaimana yang dahulu kita pelajari di dalam kitab Al-Wasaya itu, para ulama itu memiliki perbedaan membaca Al-Quran itu dalam hal mengkhatamkan, ya. Ada yang per sebulan sekali, ada yang kurang daripada itu, ada yang agak lama sedikit, mungkin ya setahun sekali, ibarat, terserah. Kalau yang lebih cepat, ada yang sampai sehari itu dapat menghatamkan sekali, bahkan ada yang 2 kali, dan untuk riwayat yang paling banyak itu 8 kali. Ya, bisa khatam Quran sehari semalam 8 kali itu pasti tidak normal. Ya, dalam arti kata itu khariqul adah, sesuatu yang menyalahi adat kebiasaan, dan itu bukan mustahil, ya, tetap bisa, tetapi biasanya itu adalah keramat, ya, karomah. Nah, ini yang memiliki keramat seperti ini adalah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf Maulad Dawilah. Nah, jadi beliau sebatas yang saya ketahui bisa menghatamkan Quran paling banyak tuh sehari, yaitu 8 kali. Nah, itu tadi kalau dihitung pakai akal payah kita nak percaya, ya. Tapi kalau dia keramat, andaikan lebih dari itu pun kita tetap percaya. Soalnya keramat Pak kisahnya. Nah, kemudian bacalah 2 cahaya. Maksudnya dalam Al-Quran itu ada dua surah yang disebut 2 cahaya, yakni surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Nah, itu 2 cahaya namanya. Karena keduanya akan hadir bagi awan, atau keduanya bagaikan dataran rendah, ya. Atau seolah-olah keduanya bagaikan serombongan burung-burung yang berbaris yang akan membela pembacanya. Nah, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran tadi. Bacalah oleh kalian surah Al-Baqarah, karena berpegang pada surah itu akan mendatangkan keberkahan, dan meninggalkannya adalah kerugian, dan tidak akan mampu dilakukan oleh orang-orang yang batil. Jadi orang-orang yang dicap sebagai orang-orang yang batil itu tidak akan mampu membaca suratul Baqarah tadi, ya. Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu meriwayatkan dari As-Salsal, ya, As-Salsal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal Baqarati tuwija bitajin fil jannah." Artinya, siapa yang membaca surah Al-Baqarah, maka ia akan dimahkotai dengan mahkota di dalam surga. Nah, diberi satu mahkota kemuliaan, mahkota keagungan nanti di dalam surga. Macam mana caranya? Baca surah Al-Baqarah, ya. Kemudian Imam Ibnu Mardawih dan Imam Asy-Syairazi radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ayat terbesar atau teragung di dalam Al-Qur'an adalah ayatul kursi. Nah, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran itu adalah ayatul kursi. Kenapa? Nah, satu riwayat yang pernah saya dapatkan, karena di situ terkumpul 2 nama Allah. Ada yang mengatakan 2 nama ini adalah Asmaul A'zam, ya, yaitu nama Allah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Dan memang rata-rata ulama itu saya amati, baik Abah Kurus Kumpul gitu dalam beberapa pengajian beliau, atau Guru Bahir dan lain-lain, itu ketika menjelaskan Al-Hayyul Qayyum ini kayaknya memang nama itu punya keistimewaan, ya. Nah, kan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, makanya di wiritan habis. Iya, habis.
habis sholat sunat sebelum subuh. Nah, ya kan? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Ya, di wirdul latif tuh ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Nah, ya Hayyu ya Qayyum. Bahkan doanya Asim bin Barkhiyah yang memindahkan singgasana Ratu Bilqis tuh dari lain negara sama banyak ya Hayyu ya Qayyum 3 kali, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya ilahana wa ya ilaha kulli syai' ilahan wahidan la ilaha illa anta. Ini sampai ada ulama yang meriwayatkan itu baca doa ini bisa dikatakan doa pamungkas tuh, yang kalau dibaca pada saat-saat genting, ya memang kita ini seakan-akan kayak udah buntu jalan dah nih, ya kan, kayak di ujung tanduk. Kita sangat betul berharap kepada Allah agar hajat kita kali ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala, karena saking butuhnya kita dengan pertolongan Allah. Itu bacalah doa yang dibaca oleh Asim bin Barkhiyah tadi, wazirnya Nabi Sulaiman. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum 3 kali tuh. Baru ya ilahana wa ya ilaha kulli syai' ilahan wahidan la ilaha illa anta. Nah, ada juga guru Bahit tuh pernah menjelaskan mohon maaf lahir batin ya, saya lupa ingat apakah itu guru Bahit, tapi yang jelas itu ulama menjelaskan ada 5 kata yang kalau dibaca ini juga sangat kuat dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya Allah, ya Rahman, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Hayyu ya Qayyum. 4 dah. Baru ya Dzal Jalali wal Ikram. Lalu mintalah apa yang mau kita minta. Nah, jadi hampir rata-rata keterangan itu mesti melibatkan ya Hayyu ya Qayyum. Jadi sangat luar biasa jadinya, maksudnya kalau ada doa dimuati kalimat itu. Saya dapat ijazah juga dulu berapa lebih daripada mungkin 20 tahunan yang lalu mungkin. Ya. Doa yang saya cek ternyata di doa itu ada di, kalau tidak salah syarahnya kitab Hikam itu. Doanya Imam Abu Hasan Asyadzili. Ya. Allahumma innal amra indaka wa huwa mahjubun anna wa la na'lamu amran nakhtaru li nafsina faqul antal mukhtaru lana wa hamilna fi ajmalil umuri indaka wa ahmadiha aqibatan fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya man huwa qadim wa ya hayyu wa ya qayyum. Nah, begitu tuh. Ya awwal wa ya akhir taqdi hajatana ya Allah. Jadi memang luar biasa doa yang dimuatkan di situ. Nama Allah ya Hayyu ya Qayyum. Nah, ini ayat kursi menjadi ayat yang paling agung. Kenapa? Karena di situ ada ya Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Wal Hayyul Qayyum. Ayat yang paling adil di dalam Al-Qur'an, yang paling adil nih adalah ayat innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Nah, tuh. Ya, ini sering kita dengar khatib baca di penutupan khutbah Jumat itu. Kalau diartikan, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dan memberi pengajaran kepada kalian agar kalian dapat mengambil pelajaran. Surah An-Nahl, di sini disebut ayat 9. Kemudian ayat yang paling menakutkan di dalam Al-Quran adalah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini dianggap ayat yang paling menakutkan. Ya. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya ia akan melihatnya, maksudnya balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Kenapa disebut yang paling menakutkan? Karena isinya sekecil apapun amal kita, pasti nanti kita akan mendapatkan balasannya. Ya. Jadi seakan-akan berhati-hati dalam urusan melakukan amal. Kenapa? Karena tidak ada yang bakal dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang paling menjadi atau memberikan harapan dalam Al-Qur'an. Ayat menjadi harapan, ayat yang memberikan harapan yang paling, yaitu qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Betul niatnya. Ya, ayat ini senang kita dengarnya. Jadi menjadi harapan sangat besar kita. Kalau diartikan, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, maksudnya yang hobi melakukan maksiat, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Betul. Jadi ini satu ungkapan rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang harus betul-betul kita manfaatkan. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku yang pendosa, ya, kayak manapun besar dosa kau, jangan putus asa daripada rahmatku. Nah, ini kan pas betul ke kita. Kita memang ahli dosa, pendosa kita. Bukti sampai sekarang banyak betul dosa kita yang belum ditaubati. Nah, jangan sampai menyebabkan kita berputus asa. Yuk cepat segera seruan Allah ini cepat direspon gitu. Nah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa, tetap harus membuat semangat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti akan kita dapati Allah Maha Pengampun. Yang penting serius aja, ya, serius sekuat tenaga kita. Jadi ayat yang paling memberi harapan. Itu tadi qul ya ibadiyalladzi, itu surah Az-Zumar ayat 53. Kemudian Imam Al-Hakim meriwayatkan dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, innallaha khatama suratal baqarati bi ayataini a'tanihima min kanzihil ladzi tahtal arsy fata'allamuhunna wa 'allimuhunna nisa'akum wa abna'akum fa innaha salatun wa qira'atun wa du'a'un. Artinya sesungguhnya Allah menutup surah Al-Baqarah dengan 2 ayat yang dikaruniakan kepadaku dari perbendaharaannya yang berada di bawah arasy. Oleh karena itu pelajarilah ayat-ayat itu dan ajarkanlah ayat-ayat itu kepada para perempuan dan anak-anak kalian. Ya, kalau disebut dihafal sekalian, ya. Sebab ia merupakan suatu salat, bacaan dan doa. Apa guru? 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dimulai daripada lillahi ma fis sama' apa? Amana Rasul. Kata beliau, amana Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minuna kullun amana billah. Itu guru ya. Nah, Pak, insyaallah kita hafal seberataan sudah. Ya, kalau dia rajin aja ikut bu wirid, habis sembahyang subuh sama maghrib hafal tuh. Nah, jadi ajarkan anak-anak dan bini kita. Ya. Nah, ini kenapa di situ disebut salatnya ada, bacaannya ada, doanya ada juga. Karena memang untayan doa bisa kita jelas saksikan dari ayat tersebut. Kemudian Imam Ad-Darimi meriwayatkan radhiyallahu anhu, meriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man qara'a akhira Ali Imran fi lailatin kutiba lahu qiyama lailatin. Artinya siapa yang membaca akhir surah Ali Imran. Ini kalau kada salah guru, surah Ali Imran ini yang terakhir tuh ayat 200 lah. Ya kalau kada salah. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu ya. Nah, itu ayat ini saya pernah dapat ijazah dari Al Habib Zain bin Yahya Al-Munawwar. Jadi beliau itu kan ketepatan termasuk yang Allah berikan kelebihan, dia bisa melihat alam sebelah tuh. Jadi alam-alamnya jin tuh bisa beliau lihat. Nah, itu beliau bilang, Ustadz kalau dipanggil saya Ustadz kalau nemukan orang kesurupan ya, nah, itu bacakan aja ayat terakhir surah Ali Imran tadi yang ke-200, berulang-ulang ya, insyaallah bihaulillah tuh nanti tuh cepat diwaraskan, artinya disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Makanya saya kalau ada orang misalnya, saya sendiri mohon maaf lahir batin, saya tidak ahli dalam urusan demit begitu ya, mistis tuh. Tapi kalau ada orang yang kadang-kadang tuh bertanya, kadang ada tuh orang bertelepon, Ustaz keluarga kami lagi begini urusan mistis tadinya. Saya nyampaikan saya pernah dapat ijazah dari Habib Zain. Nah, coba bacakan kata beliau berulang-ulang surah Ali Imran ayat 200 tadi. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Nah, sama satu lagi kita beliau sholawat. Jin tuh dia suka dengan sholawat Ustaz kata beliau. Jadi kata beliau tuh, jadi ada kejadian sepupu istri saya, orang Semeran itu, setahun itu dalam kondisi yang tidak normal. Tidak normal ini memang sepertinya dia mengalami kayak gangguan jin. Badannya tuh gini-gini. Setelah 1 tahunan itu di mana-mana mau obati, tidak ada tembus-tembus. Artinya kayak gitulah. Nah, pas Habib Zain datang ke Tungkal, saya minta beliau kalau tidak keberatan hadir ke rumah mertua saya. Karena ketepatan sepupu istri saya itu ada di situ. Nah, datang beliau, alhamdulillah mau beliau. Ternyata beliau pandang, ya senyum beliau. Memang iya, beliau itu ada jinnya namanya ikop. Jadi orang kesurupan tuh Ustaz, bukannya jin itu masuk ke dalam, bukan, kayak diikop, kayak dipeluk ada beliau. Nah, sebentar Ustaz ya ada beliau. Lalu beliau melakukan satu ritual ringan aja. Cuman beliau tepuk-tepuk, cuman pok badan gitu, pok. Tidak sampai 2-3 menit. Langsung aku kunci dulu ke beliau, Ustaz. Macam ada satu ritual penguncian supaya tidak ada lagi diganggu. Langsung memang badan langsung diam gitu. Nah, jadi Ustadz katanya jinnya masih mau ganggu tuh, tapi insya Allah dia tidak bisa lagi lah. Saya bilang mana tuh Ustadz tuh di pintu tuh katanya. Begitu kan beliau tuh di pintu tuh ada nunggu anunya jinnya, tapi insya Allah dia tidak apa-apa lagi dah tuh. Nah, jadi beliau melihat. Jadi waktu itu juga ada satu kejadian, saya habis balik dari Pulau Berhala tahun 2014 sampai 2015 tuh. Akhirnya mau melakukan maksudnya nak pergi lagi. Cuman akhirnya tidak jadi itu karena terhalang apa gitu. Aja ada rencana lah gitu, ada rencana. Beb, kami nak pergi ke Pulau Berhala. Boleh tidak kami bawa anak-anak kami ini yang kecil-kecil, masih bayi-bayi kan, misalnya umur 3 tahun kurang. Diam beliau. Lalu kata beliau, boleh lah Ustaz katanya. Ya, cuman ya istilahnya itu berhati-hati aja. Nah, ibaratnya itu baca-bacaan. Kalau ada obat-obat nih ya dibawa juga, kali-kali obat-obat demam atau obat apa. Jadi saya tanya kenapa, Beb? Nah, itu nanti kalau Ustaz melakukan perjalanan menuju Pulau Berhala, nanti akan melalui hawa-hawa jin kata beliau. Nah, jadi di laut itu beliau bisa melihat bahwa ini gini. Ya, satu kalau mata kita normal mungkin ya ada menyaksikan apa-apa, tapi beliau karena bisa dinasihati, tidak apa-apa Ustaz, silahkan aja, misalkan berhati-hati, bersopan-sopan istilahnya gitu. Karena secara umum dimanapun kita berada, lalu di satu daerah itu terkenal dengan hal-hal yang mistis, maka orang-orang sebelah tuh paling tidak suka melihat kita itu bertingkah ya, nyombong misalnya, atau melakukan maksiat di situ. Ya kayak kita lah, kampung kita kedatangan orang berbuat kira hal-hal yang kita gerigitan, macam mana ada kita saring ya, nah, macam itulah orang sebelah itu juga.
Tapi kalau kita ke sana bagus, niatnya bagus, niat ziarah, membaca bacaan, pokoknya sopan lah tuh. Mereka pun tidak ada berani macam-macam. Ya, istilahnya pasti mereka akan menghormati kita juga. Kecuali bang sebuntat memang orang ibaratnya begitu. Nah, baru diganggu-ganggu. Nah, jadi kita berbalik ke pelajaran kita. Apa tadi? Mana tadi akhir surah? Ya, ayat 200 ya. Artinya siapa yang membaca akhir surah Ali Imran pada suatu malam, dituliskan untuknya pahala beribadah sepanjang malam. Nah, baca akhir surah Ali Imran tuh seperti kita dapat pahala beribadah sepanjang malam. Nah, kemudian Imam Ahmad radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sahabat Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ayat kemuliaan adalah wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Artinya, dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Nah, surah Al-Isra ayat 111 ya, itu tadi disebut ayat kemuliaan. Kemudian Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Suratul Kahfi tud'a fit Taurati al-hailatu wa tahulu baina qari'iha wa bainan nari. Tahulu baina qari'iha wa bainan nari. Artinya surah Al-Kahfi di dalam Taurat, di dalam kitab Taurat itu disebut dengan nama Al-Hailah. Nah, apa dia Al-Hailah itu? Yang dapat mendindingi antara pembacanya dengan siksa neraka. Nah, kalau kita rajin bisa selalu pakai ini di hari atau di malam Jumat biasa rutin orang bacanya. Ya. Nah, ternyata Al-Hailah sebutannya di dalam kitab Taurat yang mendinding atau menghalangi pembacanya daripada siksa neraka. Nah. Kemudian Imam Muslim radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-ashra al-awakhira min suratil kahfi usima min fitnatid dajjal." Artinya, siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, niscaya akan diselamatkan dari fitnah dajjal. Nah, apa tuh guru ayat 10 terakhir? Lumayan juga, hampir mau satu lembaran guru ya, satu halaman dah tuh. Nah, itu insyaallah selamat daripada apa? Fitnah dajjal. Kemudian Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai dan Imam Al-Hakim radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, dahulu Nabi tidak tidur sampai beliau membaca surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajadati, maksudnya surah Sajadah. Jadi Rasulullah itu, kata sahabat Jabir, tidak tidur sehingga beliau membaca surah Alif Lam Mim Tanzil atau surah Sajadah tadi, dan surah Tabarakalladzi biyadihil mulk atau surah Al-Mulk, surah Tabarak orang bilang. Jadi ada 2 surah ini yang Rasulullah itu membacanya sebelum beliau tidur. Nah, kemudian Imam Ad-Darimi radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Khalid, sahabat Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu, ia berkata,
bacalah surah penyelamatan, yaitu surah Alif Lam Mim Tanzil, surah Sajadah tadi disebut surat penyelamatan. Karena sesungguhnya disampaikan kepadaku bahwa ada seorang laki-laki yang suka membaca surah itu. Ia tidak suka membaca sesuatu selain surah itu. Jadi yang hobi dibacanya Alif Lam Mim Tanzil tadi. Sedangkan ia banyak mempunyai dosa-dosa. Lalu surah tersebut membentangkan sayap-sayapnya, lalu berkata, wahai Tuhanku, karuniakanlah ampunan untuknya, sebab ia banyak membaca diriku. Kemudian Allah Ta'ala mengaruniakan syafaat kepadanya dan berfirman, tuliskanlah masing-masing dosa dengan satu kebajikan dan angkatlah ia satu derajat. Nah, ia juga mengatakan bahwasanya surah itu akan memberikan pembebasan kepada pembacanya ketika berada di kubur. Seraya berkata, surah ini berkata, ya Allah, apabila benar diriku termasuk bagian kitab suci Engkau, maka izinkanlah aku memberi syafaat untuknya. Lalu surah itu pun dapat memberinya syafaat dan menjaganya terhadap siksaan kubur. Ia juga menjelaskan tentang surah Tabarak atau Al-Mulk juga seperti itu. Nah, jadi yang mirip-mirip kayak surah, kalau Al-Mulk itu kan masyhur ya, memang amalan orang setiap malam biasanya tuh, yang memang kita dari dulu sering mendengar keterangan dari guru-guru kita, itu bisa menyelamatkan di dalam kubur, yang menjadi penghibur di dalam kubur. Nah, ternyata itu kemuliaan itu juga dimiliki oleh surah Alif Lam Mim Tanzil atau surah As-Sajdah tadi. Maka kalau kita di sini ya paling sering terdengar surah Sajadah ini ya subuh, ya subuh Jumat maksudnya. Itu pun yang hafal. Ya kalau ada hafal ya ada air. Ya, tapi paling tidak alhamdulillah ya masih bisa dengar-dengar gitu. Berapa lama lagi masuk Isya dulu? Ada yang tahu? Oke. 2 menit. Nah, kalau 2 menit pas di sini titik. Ini saya mohon maaf lahir batin lah. Ya, kalau saya bacakan memanjang jadinya bisa melebihi batas. Jadi biarlah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang seada-ada ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa ala manawahu aslafuna shalihun wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah.